Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut bagian ketiga dari pembahasan kita, yaitu perkembangbiakan generatif pada Angiospermae. Di sini kita tahu tadi alat perkembangbiakannya berupa bunga. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu tentang bagian-bagian bunga, penyerbukan, fertilisasi atau pembuahan, dan penyebaran biji dan perkecambahan. Yang pertama kita bahas tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian utama pada bunga itu ada 4, yaitu berupa tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga untuk yang jantan itu berupa benang sari, dan untuk yang betina itu adalah putik. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Nah, jadi di sini ada bagian-bagiannya dari tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga itu dapat berupa mahkota dan kelopaknya. Kemudian alat kelaminnya itu di sini ada benang sari dan ada putik juga. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang penyerbukan. Penyerbukan ini adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, di sini dapat dikelompokkan berdasarkan perantara penyerbukannya dan juga berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan perantaranya itu terbagi atau dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah anemogami. Ini adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua adalah hidrogami, ini penyerbukan dengan bantuan air. Zoidiogami ini penyerbukan dengan bantuan hewan. Nah, untuk zoidiogami ini terbagi lagi menjadi 4 ya, tergantung jenis hewannya. Yang pertama entomogami, ini jika dibantu oleh serangga. Kemudian ornitogami itu jika penyerbukannya dibantu oleh burung. Kemudian Chiropterogami ini jika penyerbukannya dibantu oleh kelelawar, dan Malakogami ini jika penyerbukannya dibantu oleh siput. Yang terakhir adalah antropogami jika penyerbukannya dibantu oleh manusia. Selanjutnya berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4. Pertama adalah autogami atau penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama, jadi cuma ada satu bunga di sini. Kemudian yang kedua adalah gaetonogami atau penyerbukan tetangga. Ini jika serbuk sari dan kepala putik itu berasal dari bunga yang berbeda, namun masih dalam satu pohon yang sama. Selanjutnya yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang. Ini jika serbuk sari dan kepala putik itu berada pada bunga yang berbeda, pada tumbuhan yang berbeda, tapi masih satu jenis. Jadi ada tumbuhan A, misalnya tumbuhan mawar A, kemudian yang kedua adalah tumbuhan mawar yang B. Nah, serbuk sarinya berasal dari bunga di tumbuhan yang A, sementara putiknya berasal dari tumbuhan yang B, tapi mereka sejenis, sama-sama jenisnya. Terus selanjutnya adalah hibridogami. Ini jika serbuk sari dan kepala putiknya berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Penyerbukan ini jarang terjadi secara alami, karena serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain itu tidak kuat melekatnya pada kepala putiknya karena jenis tumbuhannya berbeda ya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang fertilisasi atau pembuahan, di mana pada Angiospermae ini pembuahannya itu adalah dinamakan pembuahan ganda. Kenapa bisa demikian? Nah, jadi prosesnya itu yang pertama adalah serbuk sari itu menempel di kepala putik. Maka si serbuk sari tadi akan mengalami dua macam proses. Yang pertama adalah dia membentuk tabung serbuk sari. Tabung ini nantinya berfungsi sebagai jalan dari inti sel untuk mencapai bagian sel telur. Kemudian yang kedua adalah inti serbuk sari itu akan membelah sebanyak 3 kali dan membentuk 3 ya, ada inti vegetatif, ada inti generatif 1, dan ada inti generatif 2.
yang mana nantinya inti generatif 1 itu akan membuahi sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, zigot inilah cikal bakal biji nantinya. Sementara inti generatif 2 itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan dia akan membentuk endosperma, yang mana endosperma ini nantinya adalah sebagai cadangan makanan bagi embrio yang sedang berkembang atau biji nantinya ya. Jadi itu adalah endosperma. Gambarnya dapat dilihat kurang lebih seperti tampak pada layar. Nah, jadi di sini ini ada kepala putik, ini tabung serbuk sari sebagai jalan. Nah, ini adalah inti tadi ya, ada 3, inti vegetatif, inti generatif, dan inti generatif 2 ya. Nah, di sini si inti vegetatif ini adalah sebagai jalan pembuka jalannya untuk perjalanan kedua inti generatif tadi. Nah, inti generatif 1 akan membuahi sel telur, sementara inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Selanjutnya adalah tentang penyebaran biji. Jadi biji yang terbentuk itu nanti akan mengalami penyebaran ya, sehingga bisa jadi tanaman di suatu daerah itu bisa tumbuhnya di daerah lain karena adanya penyebaran biji. Di sini berdasarkan caranya dan jenis-jenis perantaranya dibedakan menjadi 4, yaitu pertama adalah anemokori. Ini penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan angin. Kemudian hidrokori, ini penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan air. Kemudian zookori, ini penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan hewan. Nah, di sini kembali lagi tergantung jenis hewannya. Ada 4 sini. Yang pertama adalah entomokori, jika penyebaran biji ini dengan bantuan serangga. Kemudian kiropterokori, ini jika proses penyebarannya itu dengan bantuan kelelawar. Kemudian ornitokori, jika penyebarannya itu dibantu oleh burung. Dan yang terakhir adalah mamokori, adalah jika dibantu oleh perantara mamalia. Kemudian bagian terakhir adalah antropokori, ini jika proses penyebaran biji berlangsung dengan bantuan manusia. Selanjutnya adalah tentang perkecambahan. Nah, di sini biji yang telah mengalami penyebaran itu kadang-kadang tidak langsung tumbuh menjadi individu baru. Akan tetapi biji tersebut dapat mengalami dormasi atau keadaan istirahat. Jadi dia tidak langsung tumbuh. Nah, biji yang mengalami dormasi ini dapat memasuki proses perkecambahan menjadi tumbuhan. Jadi dapat dibangunkan seolah dari tidurnya ya, jika dilakukan perlakuan seperti misalnya pemberian air ya. Nah, jadi air ini adalah faktor yang berperan dalam mengakhiri masa dormasi sehingga biji akan berkecambah. Itu tentang perkembangbiakan pada Angiospermae. Sekarang yang terakhir dari topik kita hari ini yaitu adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan, di sini contohnya ada 3, yaitu yang pertama hidroponik, yang kedua vertikultura, kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan. Hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Kemudian vertikultura ini adalah metode budidaya dengan cara membuat media bercocok tanam secara bertingkat. Ini cocok digunakan pada daerah yang lahannya terbatas. Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan. Ini perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi ya. Kemudian ini adalah contoh gambarnya ya. Ini untuk hidroponik, media air, sangat mudah ini dipraktekkan ya. Kemudian kultur jaringan, dan ini adalah vertikultura. Baiklah, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini berkah dan dapat bermanfaat ya.
Demikian, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.